Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Badriah dengan NIM 2314010266. Saya berasal dari kelas PAIG. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan menurut Quran surah Al-A'raf dari ayat 90 sampai 94. Baiklah, di sini saya akan membacakan Quran surah Al-A'raf ayat ke-90 sampai 91 beserta arti dan tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalal mala'ul ladina kafaru min qaumihi la in taba'tum su'aiban innakum idzal la khasirun. Fa akhadzathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin. Artinya yaitu para pemuka, orang-orang yang kufur dari kaumnya berkata kepada sesamanya, "Sungguh jika kamu mengikuti Syuaib, niscaya kamu benar-benar menjadi orang yang rugi." Kemudian, maka gempa yang dahsyat menimpa mereka sehingga mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam reruntuhan tempat tinggal mereka. Tafsirannya yaitu, para pemuka kaum Nabi Syuaib merasa putus asa, menuduhkan Syuaib dan mengikutinya tetap teguh pada agama mereka. Mereka merasa cemas pengikut Nabi Syuaib akan semakin banyak melihat kekuatan dan ketegarannya dalam berdakwah. Karena itu, pemuka dari kaumnya yang kafir beralih kepada pengikut mereka, mengancam mereka dengan berkata, "Sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, beriman kepadanya dan meninggalkannya ajaran dan tradisi leluhurnya, kamu tentu menjadi orang-orang yang rugi karena mengikuti agama yang salah yang belum pernah diikuti oleh leluhur kalian." Kemudian, tak berselang lama, lalu datanglah gempa yang dahsyat menimpa mereka sebagai bentuk siksa Allah yang pantas mereka terima, dan mereka pun bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Baik, yang selanjutnya yaitu surah Al-A'raf dari 92 sampai 94. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kazzabu Syu'aiban ka'an lam yakhnau fiha. Alladzina kazzabu Syu'aiban kanuhum khasirin. Fatawalla anhum wa qala ya qaumil laqad Ablaghtukum risalati Rabbi wa nasahtu lakum fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyi ila akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad-dara'i la'allakum yadra'un. Artinya yaitu,
Orang-orang yang mendustakan Syuaib seakan-akan belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Syuaib itulah orang-orang yang rugi. Kemudian ketika Syuaib yakin akan azab menimpa kaum kafir, ia meninggalkan mereka seraya berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku benar-benar telah menyampaikan risalah Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihatimu, maka bagaimana aku akan bersedih terhadap kaum kafir." Kemudian kami tidak mengutus seorang nabi di suatu negeri lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan agar mereka tunduk dengan merendahkan diri. Tafsirannya yaitu demikian keadaan sehingga orang-orang yang mendustakan Nabi Syuaib dan menolak ajaran kebenaran yang disampaikannya dengan siksa yang menimpa mereka itu seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu dan bersenang-senang di situ. Sebab semuanya hancur binasa, tak ada yang tersisa sedikit pun, tidak ada lagi bekas-bekas peninggalan yang dapat menjadi bukti keberadaan mereka. Jika demikian itu kesudahan yang menimpa mereka, maka mereka yang mendustakan Nabi Syuaib dan mengira bahwa orang yang mengikutinya akan merugi. Mereka itulah sebenarnya orang yang rugi karena kehilangan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Selanjutnya yaitu melihat kehancuran yang setelah melihat kehancuran yang menimpa kaumnya yang ingkar, maka Nabi Syuaib dengan berat hati berpaling meninggalkan mereka seraya berkata dengan penuh sesal dan iba, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku berupa pesan-pesannya yang dibuktikan dengan aneka mukjizat kepadamu yang dapat membawa kepada kebaikannya jika kamu lakukan. Dan aku telah menasihati kamu berupa sesuatu yang dapat menyelamatkan kamu dari hukuman Allah. Maka bagaimana aku bersedih hati terhadap penderitaan orang-orang kafir yang telah mendarah daging dalam diri mereka. Kekufuran itu tidak akan terjadi sebab aku sudah berusaha keras memberikan petunjuk dan berupa menyelamatkan mereka, tetapi mereka malah memilih kehancuran. Yang terakhir tafsirannya yaitu, dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri untuk mengajak penduduknya kepada agama Allah benar, lalu penduduk yang mendustakan nabi itu melainkan pasti kami timpakan kepada penduduknya kesempitan atau kesulitan berupa penindasan pihak lain atas mereka serta perkataan yang disebabkan oleh peperangan dan bencana alam dan penderitaan berupa kemiskinan, penyakit, serta krisis yang beragama. Hal itu kami lakukan agar mereka menyadari kesalahan dan tunduk dengan merendahkan diri dan memohon kepada Allah dengan tulus hati agar dibebaskan dari siksa itu. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.